Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah keserakahan kongsi dagang abad ke-16. Saya Widairawati sebagai ketua kelompok 7 akan menjelaskan tentang mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Ilustrasi foto di samping adalah gambaran sebuah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kezaliman kolonialisme Belanda. Kapal di samping melukiskan kapal-kapal dagang dari Papua Halmahera yang dijadikan armada laut untuk memperkuat pasukan Pangeran Nuku dari Tidore untuk melawan kekejaman Belanda. Sungguh heroik perlawanan rakyat Maluku dan sekitar di bawah pimpinan Perang Nuku. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Makalah jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Makalah menuju ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkannya. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Rodrigues dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Elizabeth Reva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan yang barusan telah dijelaskan oleh Wida, yaitu Maluku angkat senjata. Nah, pada penjelasan kali ini, di mana pada tahun 1512 Portugis itu berhasil memasuki Maluku, dan tidak lama berselang dari tahun tersebut, pada tahun 1521 Spanyol juga masuk Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore, sedangkan Maluku yang barusan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Nah, maka dari itu terjadilah persaingan yang semakin tajam karena Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Dan di tahun 1529 terjadi peperangan antara Tidore melawan Portugis. Karenanya kapal-kapal milik Portugis menembaki junjung kapal dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Dan dari itu, Tidore tidak dapat menerima tindakan armada dari Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bajan. Dan akhirnya, dan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Dan upaya monopoli terus dilakukan, maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan di perlawanan rakyat. Nah, seperti itulah ada sebuah gambaran itu sebagai ilustrasi Maluku angkat senjata. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa Safara. Terima kasih. Yang ketiga, Sultan Agung Visjepkon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung.
Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita ini, maka Sultan Agung sangat menantang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Bagian selanjutnya akan dibawakan oleh Farah. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius yang akan berdagang ke Malaka bagi masa depan Pulau Jawa. Cukup sekian presentasi dari kita di video ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya.